وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Melanjutkan kajian dan pembahasan kitab Al-Khasa'isul Kubra atau Tahdhib Al-Khasa'isul Kubra dari Imam As-Suyuti, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Yang mana kita pada pembahasan yang lalu kita sama-sama mengkaji mengenai hadis yang diriwayatkan langsung oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Salman Al-Farisi, mengenai kisah Islamnya beliau dan bagaimana perjuangan beliau untuk mencapai dan mengenal agama Allah Subhanahu wa taala dan mengenal sosok Nabi Muhammad SAW, yaitu babnya adalah ikhbar al-ahbar wal-ruhban bihi qabla mab'athihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adanya kabar dan pemberitahuan dari para pendeta dan orang-orang ahli ruhban, orang-orang dari golongan Yahudi dan dari golongan Nasrani, tentang dekatnya dekatan atau akan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Lalu diawali dengan kisah Sayyidina Salman Al-Farisi yang kita sama-sama telah mendengarkan dan melihat betapa perjuangan Sayyidina Salman Al-Farisi sehingga beliau dijuluki dan mendapatkan gelar oleh Nabi Muhammad SAW, Salmanu minna ahlul bait. Salman minna, Salman itu tergolong dari kami, keluarga Nabi SAW. Artinya Rasulullah SAW menjadikan beliau kedudukannya seperti keluarga sendiri. Tidak tergolong dari golongan Ansar, tidak tergolong dari golongan Muhajirin, tetapi dari Ahlul Bait, ya, atas perjuangan dan usaha beliau. Sekarang kita memasuki pembahasan yang masih dalam kabar-kabar dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tentang keberadaan dan dekatnya datangnya Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dalam hadis Ibnu Ishaq an Asim bin Amr bin Umar bin Qatadah an rijal min qaumihi qalu inna mimma da'ana ila al-islam ma'a rahmatillahi ta'ala wa hudah lima kunna nasma'u min rijali yahud kunna ahlu syirkin ashabu awthanin wa kanu ahlu kitabin indahum ilmun laysa lana wa kanat la tazalu bainana wa bainahum syurur فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا إنه تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله تعالى وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به وبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات من سورة البقرة ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Yang bawa kitabnya halaman 38. Yaitu kisah bagaimana orang-orang Ansar, orang-orang penghuni kota Madinah, kenapa mereka bisa beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu hidayah dari Allah, memang
memang ketentuan dari Allah, tapi kan ada sebab musababnya, ada sesuatunya yang Allah jadikan sebagai perantara untuk Allah berikan hidayah kepada mereka. Mereka bercerita salah satu hal selain daripada hidayah petunjuk dari Allah dan karunia dari Allah yang membuat kami memeluk Islam, kata para sahabat dari golongan Ansar, dari golongan orang-orang Madinah, kami ini dulu orang-orang syirik, authan, penyembah berhala, gak ngerti Allah, gak ngerti Al-Quran, tidak mengerti adanya Nabi, tidak mempercayai hal tersebut, tidak mempercayai adanya dibangkitkan dan adanya surga dan neraka. Orang-orang penyembah berhala. Wakanu, dan kami sering dengar dari orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah, karena kita sudah tahu bahwa kenapa di kota Madinah ada orang-orang Yahudi, ya kenapa? Karena mereka sudah mengetahui ciri-ciri Nabi yang akan keluar di akhir zaman dan ciri-ciri kotanya. Dan kota yang paling dekat dengan ciri-ciri tersebut adalah kota Madinah. Akhirnya mereka pun pindah dari negeri Syam, tinggalnya di negeri Syam mereka tadinya orang-orang Yahudi. Cari ketika mereka tahu bahwa ada kota seperti kota Madinah ini dan cirinya sama seperti kota Nabi akhir zaman, mereka pindah ke sana. Jadi niatannya baik ya, pindah niatannya baik, tapi ada sesuatu yang tidak benar dari niat mereka. Apa? Mau mengatur rahmat Allah kepada siapa harus turun. Maksudnya apa? Maunya kita pindah ke sana, nabinya dari golongan kita dong. Nah ini kan ikut campur urusan Allah namanya. Ini hati-hati. Ini buat pelajaran buat kita. Boleh kita usaha, boleh. Tapi kalau sudah sesuatu ditentukan oleh Allah, terima. Jangan sekali-kali mengatakan kenapa begini. Kan saya sudah usaha begini, harusnya begini. Jangan bilang harusnya. Sang penentu bukan kita. Kita cuma hamba Allah. Nah itu lihat orang-orang Yahudi. Ini urusannya udah kenabian nih, Nabi Islam, kufur Islam. Bukan urusannya uang kerjaan, bukan itu aja, urusan dunia. Ini urusannya ke akhirat, masuk surga atau neraka. Mereka udah siap-siap pindah ke kota Madinah, tinggal di sana. Artinya apa? Menanti Nabi akhir zaman, siap untuk kedatangan Nabi akhir zaman. Bahkan mereka sendiri sering mengancam orang-orang yang seperti akan diceritakan di sini. Tapi ketika datang tidak sesuai dengan apa yang mereka prediksikan, yang mereka mau, akhirnya mereka tolak. Yang ditolak apa? Pilihan Allah ditolak. Nah, makanya jangan ikut-ikut campur dengan ketentuan Allah. Itu ketentuan Allah, kita ikut aja. Coba kalau orang-orang Yahudi ini, mereka memeluk Islam, dapat pahalanya 2 kali. Pahala karena mereka sudah beragama dengan agama benar sebelumnya, dan pahala selanjutnya mereka mengikuti Nabi akhir zaman yang benar. Dapat pahala 2 kali. Dapat ilmunya double, punya ilmu dari kitab dan ilmu juga didapatkan dari Nabi Muhammad SAW dari Al-Quran dan Hadis. Sebagian dari orang Yahudi yang memeluk Islam. Tapi mereka sendiri yang memilih untuk rugi dan untuk tidak memeluk Islam karena kesombongan. Kesombongan. Ya, sombong, nggak mau tunduk atas perintah Allah. Mirip dengan iblis yang seperti kita ceritakan. Iblis kan dia tahu itu perintah Allah, suruh sujud kepada Nabi Adam, nggak mau. Kan aneh kalau kita pikir, ya itu mau ngatur Allah atau gimana? Kan Allah suruh, nurut aja, nggak mau. Bahkan perintah Allah bisa ditolak gara-gara ada penyakit al-kibr atau sombong. Nah ini orang-orang Madinah menceritakan, mereka orang-orang Yahudi itu, kita nggak tahu apa-apa tentang Islam, nggak tahu apa-apa mengenai iman, mengenai akhirat, mengenai Nabi akhir zaman, kecuali kita dengar dari orang-orang Yahudi. Kadang-kadang, "Wakanat la tazalu bainana wa bainahum syurur." Jadi ya biasa, namanya orang beda golongan, biasa nggak cocok. Orang Yahudi kan orangnya sendiri, punya urusan sendiri. Orang-orang Madinah, authan, beda, penyembahannya aja beda. Sering terjadi cekcok, sering terjadi perbedaan antara orang Yahudi dengan orang-orang penduduk kota Madinah asli. Kadang-kadang mereka mendengar, "Fa'idza nilna minhum ba'dha ma yakrahun." Kalau kami berbuat sesuatu apa yang mereka tidak suka, apa yang mereka katakan? Qalu lana, mereka mengatakan kepada kami, "Innahu taqarraba zamanu nabiyyun
nabiyyin yub'ats al-an naqtulukum ma'ahu. Sebentar lagi akan datang zamannya Nabi yang mana kalau dia datang kami akan memerangi kalian. Orang Yahudi yang ngomong kepada orang Madinah. Mereka mengancam orang Madinah ketika mereka kalah atau apa, nanti sebentar lagi datang zamannya Nabi, akhir zaman, kami akan memerangi kalian habis-habisan. Orang musyrik kan begitu. Ini orang Yahudi udah mengancam. Dia kira seperti itu, ternyata malah rahmat Allah terbalik, bukan begitu. Mereka ini yang memeluk Islam, yang ini yang malah tidak. Subhanallah. Ya. Terus gimana? Fakunna katsiran ma nasma' dzalik minhum. Kami sering sekali dengar hal tersebut dari mereka. Nabi nanti ada nabi akhir zaman, nanti ada nabi akhir zaman membawa kejayaan, membawa. Dengar. Tapi mereka tak tahu itu bagaimana. Maka ketika Allah utus Nabi Muhammad SAW, nah mereka itu sebab-sebabnya kan mereka pergi haji. Dari dulu haji, sebelum Islam haji, ya. Sebelum Islam itu termasuk sisa atau sebagian dari ajaran Nabi Ibrahim yang masih dipegang teguh oleh orang-orang Arab di situ, yaitu mengagungkan Ka'bah dan mendirikan haji setiap tahun. Itu ada tetap, walaupun sebelum datangnya Islam. Mereka pergi haji untuk ibadah seperti yang biasa lakukan, rutinan mereka setiap tahun. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berdakwah, dan mereka orang-orang Ansar dengar apa sih yang diajak? Dia mengaku Nabi akhir zaman, ada surga, ada neraka, sifatnya begini-begini. Akhirnya mereka bilang, oh, bukankah ini dia nih yang diceritakan orang Yahudi? Kan mereka bilang, ini benar kenyataan ada. Dan mereka bilang udah dekat zamannya. Ini persis kayak yang mereka bilang. Nah, kata mereka apa? Ya udah, gimana kalau kita pertama kita yang ikuti dia, sebelum orang-orang Yahudi mengikuti dia, kita duluan. Subhanallah, hidayah dari siapa? Dari Allah. Ya, sebabnya begitu. Fa'ajabnahu hina da'ana ila Allah. Maka kami terima ajakannya ketika beliau mengajak kami kepada Allah. Wa arafna ma kanu yatawa'aduna bihi fabadarnahu. Dan kami sudah yakin dan tahu apa yang dulu kami diancam, ya, orang-orang Yahudi. Maka kami bersegera untuk memeluk Islam. Fa'amanna bih. Tapi yang aneh, fa'amanna bih, kami beriman kepadanya, wa kafaru bihi. Dan mereka orang-orang Yahudi malah orang-orang yang kafir, tidak mau menerima ajakan Nabi SAW. Kala wa fihim nazala haula'il ayat. Maka pada kami dan pada mereka turunnya ayat ini, ayat daripada suratul Baqarah. Apa kata Allah SWT? Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan ketika datang kitab min 'indillah dari Allah Subhanahu wa taala, musaddiqul lima ma'ahum, yang mempercayai dan mengiyakan apa yang mereka bawa, yang mereka punya. Kan Al-Quran datang, Nabi Muhammad SAW datang, apakah beliau mendustakan kenabian Nabi Musa? Tidak. Malah mengiyakan, menyetujui bahwa Nabi Musa adalah Nabi, dan Injil dan Taurat adalah kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Musaddiqul lima ma'ahum. Ya, beliau mempercayai dan mengiyakan apa yang dibawa oleh mereka, yaitu kitab Taurat mereka. Wa kanu min qablu, dan bahkan mereka itu sebelumnya yastaftihuna 'alal ladina kafaru. Yastaftihun, mereka itu meminta agar mendapatkan kemenangan dari Allah atas orang-orang kafir dengan nama Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa riwayat bahkan mereka mengatakan begini, kalau mereka lagi dalam keadaan perang bersama orang-orang musyrik atau yang lainnya, mereka bertawassul kepada Allah, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi akhir zaman, menangkan kami dari mereka. Allah berikan kemenangan. Tadinya begitu. Wa kanu min qablu, sebelumnya yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka meminta pertolongan kepada Allah untuk menang terhadap orang-orang kafir. Tapi apa? Falamma ja'ahum ma'arafu bih, ketika datang kepada mereka yang mereka sudah tahu, kafaru bih. Ma'arafu kafaru bih. Ketika datang apa yang mereka sudah tahu, maka mereka kafir kepadanya, mendustakan.
dengan ini kita udah yakin lah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di tangan siapa-siapa. Ahlul kita sudah mengerti benar, sudah mengerti ini dan itu, tapi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya teringat ayah saya pernah cerita, ayah Walid, bapak saya, bahwa ada orang datang tamu ke Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi, Anis rahimahullah ta'ala. Datang ini orang adalah dosen dari, kalau nggak salah dari Amerika atau pokoknya dari negeri barat. Dia dosen dari bidang apa? Ilmu syariat Islam. Dari mana asalnya? Dari Amerika, dari barat sana. Orangnya non-muslim, bahasa Arabnya lancar, Al-Qur'annya hafal. Ngobrol dengan Habib Anis, pakainya bahasa Arab ngobrolnya. Kenapa? Dosen dia, guru. Bicara tentang Islam, tentang ini. Habib Anis bingung. Nah, kamu ngerti Islam seperti ini, ngerti dalam keadaan, kenapa engkau tidak masuk Islam saja? Kata dia, dia ketawa, dia senyum. Bukankah jawabannya ada juga di dalam Al-Quran? Dibahas dengan Al-Quran. Kata dia apa? Dia apa? Katanya, bukankah Allah dalam Al-Quran disebutkan, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang engkau sukai, mencintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Pakai dari Al-Quran lagi. Subhanallah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentunya ada sebab musabab. Ya. Salah satu sebab musababnya hidayah adalah kenal kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Kenal sosok Nabi Muhammad, tahu dengan benar sosok Rasulullah, itu pintu besar untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kuat dalam Islam, tabah di dalam Islam. Tapi kalau ada orang hanya mengetahui Islam saja, dia beriman Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Setelah itu dia tidak mengenali sosok Nabi Muhammad ataupun bagaimana syariat Islam dan apa sih keindahan daripada syariat Islam, maka Islamnya ini dalam keadaan yang rawan. Kalau dia melihat sesuatu ada yang lebih indah di mata dia, maka dia bisa berpaling dari Islam. Tapi kalau sudah kuat kenal sosok Nabi Muhammad, tahu daripada apa yang dibawakan Nabi Muhammad itu hak dan benar, dan bagaimana sosok beliau, itu akan menguatkan, meresapkan Islam di dalam hatinya. Walaupun keadaan dunia bagaimanapun, dia tetap tabah kuat dalam Islamnya. Lalu kemudian hadits yang selanjutnya, begitu juga tentang kabar orang-orang Yahudi terdahulu. An Salamah bin Salamah, namanya Salamah ibni Salamah, mirip-mirip namanya. Salamah sama Salamah, kedua-duanya laki-laki. Kalau kita Salamah perempuan, ya. Tapi ada nama dahulu orang Arab, Salamah itu laki-laki juga. Salamah ibni Salamah, beda panjang doang. Nah, sama-sama. Kalau tulisannya di kita bahasa Indonesia sama aja, Salamah juga. Ibni Waqsin radhiyallahu anhu, seorang sahabat bernama Salamah bin Salamah. Beliau menceritakan, wa kana min ashabi Badr. Beliau juga orang yang ikut peperangan Badar. Qala, dia berkata, kana lana jarun min Yahudi Bani Abdil Ashhal. Dahulu ada tetangga kami, ini Salamah bercerita, bahwa ada orang Yahudi tetangga kami dari golongan Bani Abdil Ashhal, nama kabilahnya. Qala fa kharaja alaina yawman min baitihi qabla mab'atsin Nabi SAW biyasir. Dia keluar dari rumahnya sebelum datangnya Nabi SAW, diutusnya Nabi, waktu yang tidak lama. Dia bilang fa waqafa ala majlis Abdul Ashhal. Min Yahud fi Bani Abdil Ashhal. Jadi dia tinggalnya di daerah Bani Abdil Ashhal. Bani Abdil Ashhal termasuk dari golongan orang-orang Arab. Nah, orang itu ketika dia keluar ke majlisnya orang-orang yang dari golongan Bani Abdil Ashhal ini, qala sama wa ana yawma idzin ahdath man fihi sinna. Ketika itu dia keluar ke tempat kami kumpul golongan Bani Abdil Ashhal. Nah, ini Salamah ini termasuk dari mereka, dari Abdil Ashhal, golongan Bani Abdil Ashhal. Dia itu paling muda dan lagi rebaan, lagi tidur-tiduran aja di pintu rumahnya. Lagi santai, lagi duduk. Ala burdatin muttaji'an fiha bi fina'i ahli. Dia tiduran, rebaan dengan menggunakan burdah, suatu helai kain, di depan teras rumah saya.
Terus fadzakara al-ba'tsa wal qiyamah. Ini orang Yahudi ini menyebutkan tentang nanti ada hari kebangkitan, nanti ada hari kiamat, nanti akan dihisab orang-orang, nanti adanya timbangan, adanya surga, adanya neraka. Mereka bingung dengerin itu. Katanya dia, qala dzalika liqaumin ahli syirkin ashab awthan la yarawna anna ba'tsan kain ba'dal maut. Dia berbicara seperti itu di depan orang-orang yang tidak mempercayai tentang adanya hari kebangkitan. Orang-orang awthan, orang-orang penyembah berhala itu, mereka nggak percaya bahwa nanti akan ada orang dibangkitkan setelah mati, akan dihisab oleh Allah, nanti ada surga dan neraka. Faqalu lahu, maka mereka orang-orang itu ketika mendengar ucapan yang aneh di mata mereka, mereka bertanya kepada orang Yahudi tersebut, "Wahai ya fulan, tara hadza kainan anna an-nasa yub'atsuna ba'da mautihim ila darin fiha jannah wa nar yujzauna fiha bi'amalihim." Qala na'am. Ditanya, "Kamu benar-benar yakin nih bahwa nanti akan orang setelah kematian akan dibangkitkan, lalu dihisab, lalu dimasukkan, ada yang di dalam surga, ada yang di dalam neraka, dan nanti akan diperhitungkan atas perbuatannya. Kamu yakin itu?" Kata orang Yahudinya apa? "Iya, nah, betul." Qala walladhi yahlifu bihi lawaddu anna lahu bihaddihi min tilka an-nar a'zam tan-nur fid dunya yahmunahu thumma yadkhulunahu iyyah fayatbaq bihi alaih wa an yanju min tilka an-nar ghada. Udah gitu enggak cukup dia ngomong gitu. Dia bilang apa? Demi Allah, itu neraka ada. Dan kalau seandainya dia ingin melarikan diri dari neraka, pilihannya adalah dia di dunia dimasukkan ke dalam suatu oven yang paling besar sedunia. Oven, dinyalakan ovennya. Lalu dia dimasukkan ke dalam oven tersebut. Kalau disuruh pilih mau masuk ke sini atau dimasukkan ke neraka, dia pilih masuk ke oven itu. Saking beratnya siksa di dalam neraka tersebut. Ini orang Yahudi yang bilang. Ya, mereka tercengang dengan ucapan tersebut. Lalu mereka mengatakan, "Waihak, wa ma ayatu dzalik?" Tandanya apa? Bukti omonganmu benar ini apa? Kata dia, qala nabiyyun yub'ats min nahwi hadhihi bilad. Nabi, buktinya nanti adalah seorang nabi yang akan diutus oleh Allah di sekitaran wilayah sini. Wa asyara biyadihi nahwa Makkah wal Yaman. Dia isyaratkan tangannya ke arah sekitar kota Mekah, satu arah soalnya. Kota Mekah atau Yaman. Kan daerahnya masih daerah Arab. Daerah situ. Daerah, pokoknya keluarnya daerah-daerah situ. Nabi akhir zaman. Lalu, wa mata tara? Kata mereka, kapan ini Nabi bakal datang kira-kira? Kan dia bilang janji bakal ada Nabi. Kapan dia akan datang Nabi tersebut? Maka dia mengatakan, ya, fanadhara ilayya. Katanya Salamah, yang menceritakan ini kan Salamah. Dia bilang Salamah, orang Yahudi tersebut melihat kepada saya. Paling muda. Kala in yastafid hadzal ghulam umrahu yudrikuhu. Kalau ini anak nih sampai dewasa hidupnya, ya enggak mati, hidup itu si Salamah, maka dia bakal ketemu dengan Nabi. Artinya deket banget tuh. Jadi anak muda dewasa udah ketemu dengan Nabi tersebut. Dia udah, subhanallah. Orang Yahudi bisa prediksikan bahkan waktunya. Sudah menjelang waktunya, sudah diperkirakan nih kalau anak ini jadi besar, tumbuh, dewasa, dia akan ketemu dengan Nabi tersebut. Fanadhara ilayya, katanya, fa wallahi, kata Salamah, fa wallahi, demi Allah, ma dhahaba al-lail wan nahar hatta ba'atha Allah Muhammadan. Tidak berlewat malam dan pagi hari, yaitu berlalunya hari-hari, kecuali Allah sudah mengutus Nabi Muhammad SAW, bahwa hayyun baina adhurina, dia hidup di antara kami. Fa amanna bih, dan kami beriman kepadanya. Terus wa kafara bihi. Itu orang Yahudi itu masih hidup. Yang tadi cerita panjang lebar, yang ngasih bukti masih hidup, dia kafir kepada Nabi SAW. Baghyan wa hasada, baghyan tidak mau, wa hasad dan iri. Jadi tadi kita sebutkan bahwa mereka tidak terima atas ketentuan Allah. Namanya iri itu, hasud itu artinya ketentuan dari Allah kepada seorang hambanya dia tidak terima. Makanya hasud itu adalah penyakit yang paling bahaya. Karena tidak terima ketentuan siapa? Ketentuan Allah, sang pemilik segala-galanya. Ada orang
Tadinya sama-sama sama kita mungkin, subhanallah, Allah bukakan pintu rezeki, Allah kasih, Allah jadikan dia orang kaya. Iri datang. Kenapa dia yang kaya? Kenapa dia yang punya? Kesel kita. Ya, apa urusan kita? Bukan kita yang ngasih dia duit, bukan kita yang ngasih makan dia, bukan kita. Tapi begitulah manusia. Tapi kalau dia lihat itu adalah ketentuan dari Allah, itu ketentuan dari Allah yang kasih. Mudah-mudahan Allah tambahkan, mudah-mudahan Allah siap. Apa ruginya kita? Nggak rugi. Tapi bagi orang yang hasud, yang iri, itu musibah. Itu adalah suatu beban. Kenapa? Kok dia yang senang, kita yang enggak? Lihat tuh pengaruhnya hasud. Katanya apa? Tidak mau. Faqulna lahu. Kami katakan kepada orang Yahudi tersebut, wahai hak ya fulan, wahai fulan, kenapa engkau seperti ini? Bukankah engkau yang telah mengatakan kepada kami apa yang engkau katakan? Bukankah ente yang bilang sendiri bahwa Nabi itu begini, dan itu orangnya? Ya, katanya bala, iya memang saya sudah bilang. Walakin laisa bih, tapi bukan dia orang. Tetap aja, nggak mau. Tetap saja tidak mau menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini repotnya nih. Ya, kalau sudah ada hasud, sudah ini, ya repot. Makanya Nabi akhir zaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus, Nabi Muhammad SAW, sudah Allah tentukan, sudah Allah jelaskan di dalam kitab-kitab terdahulu, sehingga datanglah Nabi SAW. Tinggal kita percaya dan kita alhamdulillah, walaupun jarak antara kita dengan beliau ratusan tahun, bahkan melewati 1000 tahun, ya, tetapi 1441 tahun dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW, kita beriman kepada beliau. Itu nikmat tidak? Orang Yahudi tinggal di zaman Nabi nggak beriman. Ada orang-orang kalau dia beriman aja kepada Nabi, tingkatannya bukan orang biasa lagi, menjadi sahabat Nabi Muhammad. Tinggi sekali derajat. Tapi pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini beriman, yang ini tidak. Yang ini ditentukan surga, yang ini tidak. La ilaha illallah. Ya, makanya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, nikmat iman. Ya, kita padahal udah 1400 tahun, udah gitu kita orang-orangnya ajami, bukan orang Arab. Bahasanya aja kita nggak ngerti. Tapi kita kenal Nabi Muhammad, kita cinta kepada beliau, kita tahu beliau, kita tahu sahabatnya, kita tahu keluarganya, kita suka mendengarkan, kita mau meneladaninya. Itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan sia-siakan nikmat ini. Terus pupuk, terus jaga, terus amalkan apa yang dibawakan oleh Nabi SAW. Nanti kita akan lihat bahwa jarak 1400 tahun ini sepertinya nggak ada jarak. Berkumpul bersama Nabi, lihat Nabi, lihat para sahabat, lihat orang-orang yang saleh, lihat orang-orang yang bertakwa. Semua zaman ini terputus, nggak ada lagi. Semua mereka bisa berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Sedikit mungkin kita tambahkan agar memasuki daripada tahapan bab selanjutnya, syarafun nasabihi wa taharatu aslih. Yang perlu kita ketahui dan yakini juga bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan Allah, bukan saja dari sisi pilihan sebagai Nabi, tetapi bahkan dari sisi nasabnya beliau, dari garis keturunan beliau adalah garis keturunan termulia dan terbaik yang Allah pilihkan untuk Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau dari golongan biasa, artinya dari golongan tidak orang kaya, tetapi nasab beliau, garis daripada leluhur beliau semuanya suci. Suci dari perzinahan. Beliau tidak dilahirkan dari orang yang berbuat zina lalu lahir anak, lalu anak tersebut melahirkan sampai Nabi, tidak. Semua dari orang tuanya. Padahal kan dari zaman Nabi Ismail sampai ke zamannya Nabi Muhammad SAW. Yang kita tahu tuh kan Nabi Ismail kakak beradik dengan Ishak. Ishak saja dari zaman Nabi Ishak sampai zaman Nabi Isa itu berapa nabi? Ratusan, mungkin ribuan nabi. Ya kan? Ada Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Zakaria,
Nabi Daud, oh Masya Allah, para nabi-nabi yang begitu banyak dari keturunan Bani Israel. Sedangkan dari Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak ada nabi. Tetapi tidaklah terpisah dua dari golongan, dari anak Ismail, kecuali yang terbaik itu yang akan menjadi kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Terus seperti itu. Kata Nabi SAW, ini hadits-haditsnya akan kita bawakan. Dan hadits-haditsnya semua sahih dan haditsnya hasan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah SAW qala bu'ithtu min khairi quruni bani Adam qarnan fa qarnan hatta kuntu minal qarni alladhi kuntu minhu. Bahkan bukan saja Nabi SAW dari nasabnya, bahkan zaman. Kalau ditanya zaman terbaik, zamannya siapa? Oh, zaman kita kan modern, ada TV, ada ini, ada kereta, ada pesawat. Tidak. Zaman yang terbaik adalah zamannya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah yang bilang, kata Rasulullah, bu'ithtu min khairi quruni bani Adam. Saya diutus oleh Allah di zaman yang terbaik daripada zaman-zamannya Nabi Adam, anak Adam. Qarnan fa qarnan, daripada satu qaran, satu waktu. Hatta kuntu minal qarni alladhi kuntu minhu. Sampai datanglah zaman aku dilahirkan di dalamnya. Makanya khairul quruni qarni, kata Nabi. Sebaik-baiknya zaman adalah zamanku. Makanya Nabi bertanya, ketika sahabat di zaman itu, Rasulullah bersama sahabat itu makan kadang-kadang sehari nggak nyampe 3 kali. Bahkan kadang-kadang makannya sekali sehari. Kata Rasulullah, apa pendapat kalian kalau seandainya nanti kalian makan sehari 2 kali sampai 3 kali hidangan? Apakah kalian menurut kalian bahwa zaman ini lebih baik atau zaman itu ketika makanan itu gampang semua ada? Kata sahabat, ya zaman itu lebih enak ya Rasulullah, lebih baik. Rasulullah, zaman kalian lebih bagus. Zaman kalian lebih baik, lebih bagus. Ya. Subhanallah. Walaupun kita di akhir zaman, tapi tetap aja jangan putus asa. Bukan berarti udah deh kita percuma, kita kan di zaman paling parah nih, akhir zaman. Tapi subhanallah, zaman yang paling parah tapi kita bisa kumpul, bisa mengingat Allah dan Rasulnya, bisa berzikir kepada Allah, bisa ibadah, sholat 5 waktu. Ini luar biasa, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Nabi SAW juga dalam riwayat yang lain, an Wathilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah salah seorang kakek buyutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, min waladi Ismail, dari salah satu anak-anak Ismail. Artinya keturunan Nabi Ismail banyak tersebar, terpecah kabilahnya, terpecah daripada banyak orangnya. Allah pilih dari keturunan ini Kinanah, yang terbaik dari mereka. Terus wastafa Quraisyan. Kinanah ini punya keturunan, punya anak, punya keturunan lagi, anak-anaknya. Terus ke bawah. Dari salah satu keturunan ini ada yang namanya Quraisy. Maka kata Nabi, wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah pilih Quraisy dari golongan Kinanah. Ya. Wastafa Hashim. Quraisy ini yang disebut dengan Al-Quraisy, yang Nabi SAW darinya. Kita sering nyebutnya ini Arab Quraisy. Dari Quraisy ini punya keturunan banyak. Quraisy itu nama orang sebenarnya aslinya. Ya. Terus punya keturunan, kata Nabi SAW, wastafa Hashiman min Quraisy. Dan Allah pilih Hashim, kakeknya Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, kakek keempatnya Nabi SAW atau kakek ketiganya, ya, dari keturunan Nabi SAW, dari garis nasabnya Nabi. Dan Allah memilih Hashim, kan Hashim juga punya saudara-saudara yang lainnya. Allah pilih Hashim, pilihannya dari segenap keluarga Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah telah memilih aku dari golongan Bani Hashim. Dalam hadis yang lain, fa ana khiyarun min khiyarin, maka aku adalah pilihan terbaik dari yang terbaik. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang mengatakan, oh orang tua Nabi di neraka atau tidak beriman kepada Allah, itu gimana caranya? Sedangkan Allah bilang beliau adalah tidak terpisah kecuali yang terbaik, ya kan? Mana ada terbaik terus tidak beriman kepada Allah? Loh,
Kan bisa aja kan orang-orang tidak tahu Islam, tidak tahu betul. Ini omongan betul, masuk akal. Artinya kan mereka nggak tahu Islam, nggak ada nabi. Kan sudah dikatakan bahwa nabi dari Ismail sampai ke Nabi Muhammad nggak ada nabi. Jadi wajar aja kalau seandainya mereka tersesat. Itu sesuatu yang lumrah, ya kan? Betul. Tetapi kan kita tahu di golongan orang Arab tidak 100% penyembah berhala, ya kan? Ada Waraqah bin Naufal. Mereka menyembah siapa? Mereka tidak mau. Dari batin mereka tidak terima. Nggak mungkin menyembah berhala. Pasti ada Tuhan. Artinya Allah bimbing hati mereka, walaupun itu tidak wajib. Artinya mereka tidak bersalah ketika seperti itu. Tetapi Allah bimbing hati mereka untuk tidak mau menyembah berhala, bertauhid kepada Allah. Masa sih garis keturunan Nabi SAW, kakek moyangnya Nabi tidak diberikan oleh Allah petunjuk seperti itu? Sedangkan mereka yang terbaik. Apalagi sudah begitu divonis atau dikatakan mereka di dalam neraka. Alhamdulillah. Gimana ini bisa terjadi? Bagaimana yang terbaik, beliau dari garis keturunan terbaik, tapi orang tuanya di neraka. Terbaik dari mana? Nah, mungkin, nggak masuk akal. Makanya ketika orang-orang menyebutkan seperti itu, mereka itu membaca hadis. Memang ada hadisnya, ya, bahwa Rasulullah SAW pergi ke ziarah kuburan uminya, lalu beliau menangis dalam kuburannya, lalu beliau mengatakan, aku memintakan kepada Allah agar beristighfar untuk ibuku, lalu Allah mengatakan tidak, jangan beristighfar kepada orang tuanya, kepada ibunya. Dan dari hadis ini mereka memvonis ibunya Nabi di dalam neraka. Jawabannya tidak. Bukan, enggak bilang Rasulullah dia di dalam neraka, enggak, atau disiksa oleh Allah, tidak. Ya, oh ini gara-gara orang-orang musyrik tidak bisa diberi istighfar, bukan. Tetapi hal tersebut Allah Subhanahu wa taala perintahkan karena ibunda Nabi sudah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu adanya istighfar lagi dari Rasulullah SAW agar orang-orang yang keluarganya mati dalam keadaan musyrik tidak merasa berat hati, tidak merasa iri, tidak merasa berat. Maka Nabi SAW diperintahkan untuk meninggalkan. Bukankah ada juga orang-orang muslim, mukmin, taat itu tidak boleh disolati? Ada kan? Siapa? Orang yang mati syahid dalam peperangan, itu nggak usah disolati. Loh, nggak boleh kita doain mereka? Nggak boleh. Udah cukup. Mereka sudah memiliki syahadah, nggak perlu disolatin lagi sama orang-orang yang biasa. Tuh lihat, orang muslim tidak boleh disolati. Solat kan doa aslinya. Nah, begitu juga kepada orang tua Nabi Muhammad SAW. Makanya ya kita sih mungkin sedikit memaklumi karena adanya salah guru dari orang-orang semacam itu, mengambil hadis dan juga tidak mau melihat daripada hadis-hadis yang lainnya, tidak melihat daripada firman Allah, sehingga mereka mengambil zahir hadisnya udah seperti itu. Kalaupun katanya para ulama hadis tersebut sahih betul dan maknanya secara zahir bahwa itu orang tuanya di neraka atau tidak masuk ke dalam surga, kalau seandainya seperti itu, maka hadis tersebut ditolak secara makna.